أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا ورسولا ونبينا محمد والحكم والصالحين وأسرع به فعلنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والأصح امتناع تكليف الغافل وهو من لا يدري كالنائم والساهي لأن مقتضى التكليف بشيء اتيان به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالمكلف به والغافل لا يعلم ذلك ومنه السكران وإن أجري عليه حكم المكلف تغليظا عليه كما أوضحته في حاشية شرح الأصل وغيرها إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wal asahu dan bermula pendapat asah. Imtina'u taklifil ghafir, itu tertegahlah memberatkan hukum orang yang lalai. Dan bermula pendapat asah, itu tertegahlah memberatkan hukum si ghafil, orang yang lalai. Tertegahlah taklif si ghafil, itulah orang yang lalai. Wahwa, dan bermula dianya si ghafil, man la yadri, itu siman yang tidak tahu ia nyaman. Mana contohnya, karena ini seperti orang yang tidur, wasahi, dan seperti orang yang lupa. Kenapa demikian? Lianna muqtadat taklif, karena bahawa sesungguh kendaki taklif bisyai'in, dengan sesuatu, al-ityanu bihi, itu mendatangkan bihi, dengannya sesuatu, imtisalan, karena menjunjung tinggi perintah. Wazalika, dan bermula demikian menjunjung tinggi perintah, yatawaqqafu 'alal ilmi bil mukallafi bih, itu terhenti ianya menjunjung tinggi perintah di atas mengetahui dengan mukallaf bih, dengan al-al yang ditaklifkan bihi dengannya al, dengan hukum-hukum yang diberatkan bihi dengannya hukum. Wal ghafil, dan padahal bermula si ghafil, la ya'lamu zalika, itu tidak mengetahui ianya si ghafil akan demikian. Jadi persoalan dilikat, getanya katrok kepada tatimah. Tatimah merupakan satu penyempurnaan. Maka pegah di sini, pegah dilikat, seandainya sesudah dibangkitkan seorang rasul, ada satu surah yang surah itu belum ada hukumnya, maka bagaimanakah hukum tersebut? Karena dilikat kalau kita maklumi yang bahawa hana hukum menurut pendapat yang kuat, menurut berarti Asy'ariyah, tidak ada hukum seandainya belum ada bi'sah, sebelum datangnya syarak, sebelum datangnya dibangkitkan seorang rasul, maka tidak ada hukum. Maka sebagai penyempurnaan, seandainya sesudah ada rasul, sesudah diangkatkan menjadi rasul, itulah Nabi Muhammad diangkatkan menjadi rasul, ada satu surah yang dia itu belum ada hukumnya, maka apakah hukumnya? Maka para ulama dalam hal ini berbeza-beza pendapat, sehingga ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah
bila seandainya ada surah yang surah itu belum ada hukumnya, padahal sudah ada bi'sah, sudah ada syariat, sudah ada rasul, maka hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena kembali kepada ayat yang mana yas'alunaka maza uhilla lahum, menanyakan oleh mereka itu akan engkau hai Muhammad, maza uhilla lahum, apa saja yang dihalalkan bagi mereka itu. Yang mana ayat ini sudah duluan terdahulu ayat mengenai tentang keharaman di dalam melakukan sesuatu. Itulah ayat hurrimas alaikumul maitah waddam walahmal khinzir ilah. Jadi ketika ayat ini kata Allah disampaikan pada Rasulullah, qul uhilla lakum thayyibat, wahai Muhammad, mereka itu menanyakan kepadamu apa saja yang dihalalkan bagi mereka, maka jawab wahai Muhammad, uhilla lakum at-thayyibah, uhilla lakum at-thayyibah, dihalalkan bagi kamu akan yang baik-baik, dihalalkan bagi kamu akan yang baik-baik. Maka nya menjadi dalil yang bahwasanya bila seandainya nasurah yang golongan hukum sedangkan rasul kena, maka kembali hukumnya kepada haram menurut satu pendapat. Kemudian ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan hukumnya ibahah, boleh kita lakukan. Kenapa boleh? Karena berlandaskan dalil, yaitu firman Allah, khalaqalakum ma fil ardi jami'a, menciptakan ianya Allah bagi kamu akan apa saja yang ada di bumi jami'an sekalian. Maka dalam ayatnya Allah memberitahu kepada kita semua berarti yang ada di dalam bumi ini semuanya untuk kita yang mandum menciptakan Allah. Jadi kepaham daripada ayatnya, Allah membolehkan kita untuk melakukan semuanya apapun yang ada di bumi ini selama belum ada nas yang sah, yang sarih yang melarangnya. Namun pun kira-kira maka dari hinolah berarti terfaham kepada hukumnya boleh. Sedangkan menurut ulama yang lain, ada yang mengatakan hukumnya tawakuf. Apa makna hukumnya tawakuf? Hukumnya adalah tidak dikatakan dengan haram, tidak dikatakan dengan ibahah. Kenapa? Karena bertentangan antara dua dalil, yaitu dalil yas'alunaka maza uhilla lahum dengan dalil khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Cuman untuk malamnya, menurut pendapat asah, itulah pendapat yang kuat. Menurut pendapat yang kuat, tertegah taklif orang yang lalai. Jadi untuk orang yang lalai, si ghafil, orang yang lalai, yang dikatakan dengan si ghafil adalah man la yadri, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak tahu pada ketika itu, maka dikatakan orang yang lalai. Jadi menurut pendapat yang kuat, pendapat asah, tidak ada diberatkan hukum kepada orang yang lalai. Tidak diberatkan hukum kepada orang yang lalai. Seperti orang yang tidur, orang yang tengut nyan hana hukum nunggu. Wasahi, orang yang lupa, tidak ada hukum. Makanya orang yang tengut pemantang ganyan gepubut silakan gepubut gepah gak mati hana hukum poh ganyan mati. Walaupun kalau geperah likat faradha alaikumul qisas, wajib li Allah Taala berarti pada kisah filqatlah pada mereka pogak mati yang tengok dia ada pogak mati, nah kena hukum hana pakan karena tertegah taklif kepada orang yang lalai. Urang tengok tengku urang tua nyan hana taklif, pakan hana taklif nunggu alasannya karena kendaki daripada taklif dengan sesuatu, diberatkan hukum dengan sesuatu adalah melakukannya sesuatu karena menjunjung tinggi perintah. Nampak? Taklif mana taklif? Taklif adalah dibebankan suatu hukum kepada kita. Baik hukumnya adalah kita wajib kita lakukan, adapun kita tinggalkan adalah hukum haram. Makanya maksud daripada taklif, tujuan ataupun kendaki taklif, kendaki diberatkan hukum kepada kita yang untuk tapubut adalah memang mendatangkan hukum dengan tapubut hukumnya dengan menjunjung tinggi perintah. Berarti menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nyan menan taklif.
Contoh, Allah Ta'ala dalam ayat dalam sebuah ayat dikira Allah, ya ayyuhalladzina amanu aqimus salah. Bukan? Dirikan olehmu akan salat. Maka yang taklif dibebankan hukum bagi taklifkan hukum, keberatkan hukum sembahyang wajib mesti. Maka tapubut sembahyangnya adalah imtisalan. Pemahaman imtisalan karena menjunjung tinggi menjunjung tinggi perintah Allah. Menjunjung tinggi perintah Allah. Lagi antara pubut hukum. Yang baru hukum dengan taklif. Ataupun wala taqrabu zina. Geparum oleh Allah kepada kita dina. Maka diketika oleh Allah Ta'ala geparum kepada kita dina, maka berarti kita yang meninggalkan zina adalah juga imtisalan kepada Allah. Maka menyonyan intisari daripada kendaki taklif, sedangkan atabuno imtisalannya zalika yatawaqqafu ala ilmi bil mukallaf bih. Sedangkan berarti untuk tapubut sesuatu dan tertinggal sesuatu karena Allah nyo terhenti kepada kita itu mengetahui apa daripada yang ditaklifkan. Berarti terhenti sesuatu yang kita taklifkan. Buta tepunya ilai. Putar yang wajib pada dia. Putar yang dilarang. Mana kiban tapubut, kiban tertinggal. Maka otomatis menyokak menandungku. Berarti mesti tak depu ilai putar yang bebankan kepada kita. Putar yang tinggalkan dan pubut kepada kita. Maka menyokak menan tak kalam tu. Si Rafaelnya malayadri, orang yang tidak tahu apakah dia itu ada yang namanya mengetahui dengan mukallaf, tentu tidak. Makanya orang yang lalai ini hanya itu pemantang yang taklif baji. Makanya orang tengok. Orang tengok nak taklifkan hukum baca orang tengok hanjut betina aku orang tengok kau kan? Hanjut minuman keras berarti umumnya dalam tengok nyan hanjutnya. Sedangkan masa aja kat tengok, maka nyo aja handai dipu-tapu. Isa handai dipu-tapu, maka pemantang berarti taklif yang nama ini tua mandum handai dipu dia. Malah dia tidak tahu. Maka munyo handai tahu dengan barang yang dipubut, apapun yang dia kerjakan maka tidak dosa. Termasuk sidra lako. Bagi kadang kebagiban tengah malam tengah mangat tengut ke mangat tak tengut inang tamping kau tak lihat kah nalung terbaik dekat dikepak peluh tengah tamping buna balihnya kau kita lihat ke penjara tinggal ke bayang kenan buna papah mendang keadaan tiba-tiba lada kau kita lihat terbaik hanya kejap rumah narat tak lihat hana pekah hana tak lihat karena dalam keadaan dia itu tidur dia itu tidak tahu hukum-hukum yang sedang ditaklifkan kepadanya bahawa hana kedepu kan. Seperti putar yang harim pakaian. Hanjit tali urbuhana. Karena memang malayadri. Makanya menurut pendapat yang kuat, orang yang lalai. Lagi contoh orang yang tengut dan orang yang tua, nyo hana taklif hukum. Pemantang yang kepubut orang hana dosa. Hana dosa. Dan juga hana pahala. Walaupun yang berkaitan dengan kebaikan. Yang hinai. Bahkan karena memang hana taklif. Karena watai gukun dengan taklif benar, itulah imtisal benar. Ada pubut. Berarti menjunjung tinggi perintah, maka dapat pahala. Meninggalkan larangan Allah, berarti mendapatkan pahala juga. Sedangkan posisi urunan hana lagi ya. Nampak tak? Orang yang hana, yang tabat dia adri ya. Yang itamong ke dalam untuk maljak dia, nyauka. Berarti munyo terkedi ji yang yadri depu. Sebab kan hukum taklif kan depu, mukallaf kan depu ji. Berarti hukum yang bebankan dia kan depu. Depu. Cuma tersalah lagi ji. Tersalah. Berarti munyo hai tamang kena. Nyo si Rafael ini gekun tak ada Rafael malayadri. Malayadri. Kan? Kau belum? Kak. Nyo perlu diingat nyo kata buat wa minhu as-sukran. Sebahagian daripadanya si lalai adalah as-sukran, orang yang mabuk. Orang yang mabuk. Wa in ujriya alaih, sekalipun diberlakukan alaihi di atasnya orang yang mabuk, hukmul mukallaf, akan hukum si mukallaf. Akan hukum mukallaf. Pakan taglidan alaihi, karena memberatkan alaihi di atasnya orang yang mabuk. Karena memberatkan alaihi di atasnya orang yang mabuk. Ya. Kah ya? Kah belum? Kah.
Jadi menancit sebahagian itam manglam ke dalam uring yang lalai adalah uring yang mabuk. Jadi uring yang mabuk yang dimaksudkan di sini adalah mabuk yang bukan sengaja. Maka uring yang pejabu mabuk ke, tiba-tiba tengok pejabu berkontrol dia punya mabuk dia pejabu kan. Ya kan? Tu uring bak kepaja-paja makanan berkah hana mabuk tiba-tiba kama mabuk otak kepaja makanan ligatnya. Maka uring yang mabuk nyo diganyan merupakan urang yang hana kena taklif hukum. Nya hana le. Urang yang hana kena taklif hukum. Makanya hana dosa kan. Pementang yang dilakukan di saat ganyan tengah mabuk hana dosa. Pakal hana dosa karena tengah mabuk. Ya, karena man la yadri ya. Hana mufhum kan bautnya. Mukallaf be hana gedepu. Pementang yang bebankan kepada ganyan oleh Allah hana gedepu tapu. Ya, maka gaya hukum wa in ujriya alaih sekalipun terhadap orang yang mabuk nyo diberlakukan hukum sah diberlakukan hukum si mukallaf bahkan karena taglidan karena memberatkan nyo makanya yang dimaksudkan mabuk di sini mabuk yang mutaadi mabuk yang dengan secara sengaja punya mabuk yang mutaadi mabuk yang secara sengaja memang sengaja berarti dipiap ganja, dipiap sabu, dijep minuman keras, ngot mabuk. Maka yang berlakukan hukum mukallaf ke di. Walaupun di mukallaf behai dipulai. Pemana mukallaf behai dipulai? Berarti pementang yang dibebankan bagi yang gue puput bagi oleh Allah dan yang gue tinggalkan bagi hanya dipulai dia tanya. Dalam masa mabuk. Tetapi tetap yang berlaku bagi hukum si mukallaf. Pemana berlaku hukum si mukallaf? Maka pemantang bati yang kewajib bak orang mukallaf maka wajib haji. Pemantang yang kepaharim bati bak bahasa mukallaf maka harim jibak haji. Pakan karena taglid. Mana taglid pun geberatkan ke di. Pakai baca-baca aku. Punya orang yang mabuk getaklifkan hukum kan semata-mata karena dia bersifat dengan mukallaf. Kan semata-mata karena bersifat dengan mukallaf. Kibancit geberatkan hukum karena getaklifkan hukum karena geberatkan kepada dia bahkan karena sengaja pukul puput sesuatu yang menyebabkan kepada mabuk. Makanya sidra urang yang bala gepiap ganja, yang bala gepiap sabu-sabu, gejep minuman keras, gua rumah, roh getaliuk perumah, maka perumah yang getaliuk yang derat tali. Kak, beda kat yang ketinggalkan sembahyang mati dalam keadaan mabuk yang dosa. Gemetina berarti dalam keadaan mabuk yang dosa. Pakan dosa karena sengaja mabuk. Sengaja apa? Mabuk. Geberatkan hukum oleh Allah Ta'ala. Kurinya. Walaupun secara bunuh dasarnya tetap man la yadri. Dia hanya dipu-tapu. Tapi karena bunuh memang dilakukan sesuatu yang menyebabkan kepada mabuk. Itulah mabuk dengan sengaja. Maka nyo tetap hukumnya berlaku lagi orang yang normal biasa. Makanya orang mabuk yang memang ganyan mabuk kera gejep sesuatu yang dapat memabukkan sehingga mabuk cerai perumah rat cerai getaliuk perumah rat taliuk kan hati-hati bentuk tanya balik ipai wa bati duduk abak kedai kopi kaje mabuk yang kan je mabuk budah wa rumah hanapah bati keadaan ka cerai perumah kau getaliuk ka hai nong long le nyan rat cerai walaupun tengah mabuk bahkan kerana sengaja mabuk lagi kecuali budak tak jadi ite ya memang berkaca ite dah je kedai kopi. Tengok kan? Ite. Nyok kanya ite aja dah je. Tapi mabuk sesuatu mabuk dekat sadar tu budak tak kata liuk perumah. Narat tak liuk hana. Pakan karena bukan mabuk yang sengaja. Nyamuk apa mana? Punya ibu tadi nak dikira taglidan itu. Hana, punya tadi hana. Ya, punya tadi karena tengoknya cit mata yang kecabut roh dia. Tengok kan? Ya, yang makanya nya hana le punya kat tengoknya nak pakai sengaja hana sengaja sama surah. Ni lagi orang bisa sengaja sebelum kita membuat Jumaat di di dengan tujuan tu berarti lewat Jumaat gara-gara berarti dalam keadaan gitu. Jadi kan waktu tengok ni nak beratkan hukum gitu kan. Bukan nak yang tengok lagi sejak kan bukan tetap diberatkan hukum atau kibat. Dan benar dalam keadaan tengok dia nak beratkan hukum kerana memang mal la yadri.
Mesti terdraw orang. Tengah adan masjid kan. Adan Jumaat masjid inang ke ataupun dak kai ber masjid ke kan jika yakin ke munyo ke nyo ci hanja gale untuk jaga Jumaat. Maka hukum nya haram. Ataupun tebah dekeun. Apa tebah kan ke. Ni jika yakin ke munyo ke apa tebah yang tebah luar hotel ju. Kan? Tapi ke cik hukum dosa. Gagal hukum dosa. Teman tegedi ke kagak dengut. Hana teman tebah. Hana teman tebah. Nya hana teman tebah kiban hukumnya. Hana teman tebah tetap munyo masalah teman tetap mesti kada. Cuma dosa kan kadang-kadang kesengaja nagai pai. Berarti intinya berbeda. Ya, munyo masalah berarti kasus lagi bunuh cerai walaupun sengaja ke hana sengaja tetap hana red. Karena memang malagri. Ma posisi bunuh sagai but genyannya. Menyengaja untuk meninggalkan kebaikan, meninggalkan kewajiban. Yang haram tak kan? Berarti dia masalah sehingga sembahyang kalau hotel. Payah kada ame teman, payah kada banyak nya kan hadis khusus ji. Dosa tinggal sembahyang berarti hana. Dosa tinggal sembahyang. Hana. Dosa tinggal sembahyang hana. Menyenai kada tapi. Karena bunuh dengut. Ya. Pakan karena bunuh beda ji. Dosa je bunuh gara-gara pakan dosa. Gara-gara yang mana watai nya di hanja gak nyan yang dosa. Sedangkan bunuh di saat bunuh kaitan mau watai sebab nya dah pegah haju. Acap elek wajib panjang wajib. Wajib kenyo di saat kita berpakaian dengan wujub. Munai temo watai sebab hina wajib sembahyang. Sedangkan posisinya tu kibat. Tu dengut nak wajib sembahyang urut dengut. Hana. Pajancit iza istaqada man nama. Ayo kan? Iza istaqada ataupun iza zakaraha falusalli kan? Itu sembahyang. Maka kada ada sembahyang. Jadi dosa awate kaitan awate sembahyang dia hana dosa awate ya. Pakan kada tengah dengut. Yang dosa apa pun ni. Karena kita tak sehingga hanjaga. Karena kata yakin hanjaga memang. Yang dosa. Tapi punya sana hana kada kan ilm karena memangnya nak hadis khusus bila kita dengut kemudian tak kada kemudian jaga kemudian guyu kada ada yang karena hadis khusus nyamuh kan ka Yamban. Holom. Kama audatu sebagaimana barang yang telah aku jelaskan akannya barang dalam hasyiah syarah asal dan selainnya syarah dan selainnya hasyiah syarah asal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh musannif dalam kitab kan telah hasyiah syarah asal dan selainnya hasyiah syarah asal. Berarti kitab musannif cik kena pegah. Kitab hukum musannif le. Ya. Syekh Zakaria kan kan? Ka. Jamban. Yang enak nampum. Wa imtina'ut taklifil mulja. Dan bermula pendapat asal itu tertegah taklif si mulja. Muljaknya adalah orang yang terpaksa. Kan orang yang dipaksa. Dipaksa si mukrah namanya. Mulja adalah orang yang terpaksa. Siapa si mulja? Wahwa dan bermula dianya si mulja mayyadri. Itu siman yang tidak tahu ia nyaman. Wala man yadri itu siman yang tahu iaman wala manduhah lah wala manduhata lahu dan tidak jenis keluasan lahu bagi nyaman amma ulji'a ilaih daripada barang yang dipaksakan ilaihi dipaksakan akan ia nyaman ilaihi kepadanya barang. Contoh kasaqit seperti orang yang jatuh. Dari mana jatuh? Misyahiqin daripada tempat yang tinggi. Jatuh ala syakhsin di atas seseorang.
Yaqtuluhu, yang membunuhkan ianya orang yang jatuh, akannya seseorang. La manduhata, yang tidak jenis keluasan, lahu baginya seseorang, anil wuqu'i alaihi, daripada terjadi alaihi di atas, daripada terjadi alaihi di atasnya seseorang, al-qatil, yang terbunuh, yang membunuh. Oh, al-qatil langsung naat, yang terbunuh, lahu baginya seseorang. Yang terbunuh, lahu baginya seseorang. Menancit pendapat yang kuat, pendapat asah, orang yang terpaksa nyo hana kenong taklif hukum. Orang yang terpaksa hana kenong taklif hukum nuku. Kiban mana orang yang terpaksa? Orang yang getepu lekatnya. Putar getepu nuku. Ya. Orang yang getepu mentang bati yang gebebankan kepada agaknya, gedepu mandum lekatnya. Akan tetapi hanjut gepebut agaknya hana keluasan untuk memilih. Hana keluasan untuk memilih. Kiba hana keluasan untuk memilih. Untuk terjadi atau halnya bagaknya yang akan terjadinya hana hal untuk baik terjadi hana, dan untuk terjadi hanya kepilih. Memang terjadi dengan sendirinya. Nampak? Maka kena orang yang terpaksa. Maka orang yang terpaksa nyo hana kena hukum. Dan bila terjadi nyo hana dosa. Dan hana payah ganto punya surahnya. Lagi contoh ke pegak di sini. Contoh. Sidra urang yang berada di tempat yang tinggi. Takkan ju sidra urang GEU ngku. GEU alai kiban bati bak gemat bati bak bau. Red ge hana kang umak red na urang yup dengan pilih bau. Red atu urang bati pilih bau nyan mati. Urang yang bau. Ayo kan? Ya. Grop yup je dah kun. Ataupun rot yup kan. Watai rot yup kan hana ingin untuk grop tu gak bermati gak hana. Kibancit karet dari atu untuk gaya menolak bek red atu urang nyan ha mungkin, untuk gaya nyan mati bek red juga ha mungkin. Jadi kena pegah hendak. Kiban contohnya, lagi contoh urang yang red daripada tempat yang tinggi kepada sedera urang yang wateretnya membunuh dapat mati. Dan hana pilihan bagian untuk baik terjadi dan mati orang hana. Jika red water ju. Maka nak dosa ya, hana. Nak payah apa mati, hana. Walaupun secara hukum ila ipaikun gepu wajib di atas kita ya, iaitu hukum kisah fil qatlah pada pembunuhan. Jadi munnya tapah hukum mati, maka ipah dia mati. Yang secara hukum. Tetapi karena bunuh terpaksa terjadi, sehingga hana dosa. Hana taklifkan hukum karena terpaksa. Itu lain contoh terpaksa yang mangat. Lagi contoh kena hai tunggu. Tunggu tak boleh mentong guru. Cuba terjak kan? Karena urung kau jalan nampak ila grup mati urunnya. Nak payah apa mati dia? Hana. Pakai nak payah apa mati dia? Hanjit cau kisah. Karena dia itu adalah simalja, orang yang terpaksa, maka hendak kena taklif hukum. Kan? Maka kau berkata hukum fayum tana'ut taklifuhu, maka ditegahkan akan taklifnya orang yang terpaksa bimalja'i ilaih, dengan barang yang dipaksakan ilaihi kepadanya barang, wabinaqidhi, dan dengan lawannya. Pakan li'adami kudrati ala dzalik, karena tiada mampunya orang yang terpaksa alaihi di atas demikian. Maka hana kena taklif nuku. Pak hana kena taklif, hana kena beratkan hukum dengan pu yang terpaksa dilakukan. Dan dengan lawannya. Tahu dengan lawannya buno. Dengan yang terpaksa terjadi mesti mupok gok buno berarti mupok gok. Nyai hana mampu untuk baik mupok gok hana mampu karena mati terpaksa. Remci hana pat tegan le, ada tegan pi haidang le ya. Jika kena nguri, kata apa? Ataupun untuk lawan je juga hana taklif cik. Tahu untuk lawan, untuk baik pok hana mampu je. Untuk kepok yang berarti cik hana mampu untuk baik pok, dan untuk hana pok hana mampu lawan je. Betul lagi contoh pasal terjatuh pun, jadi jika terjatuh terpaksa ada turun, dan untuk hana terjatuh je hana mampu untuk hana terjatuh. Jika terjatuh ke negro untuk pegah. Beda dengan urung cok ucik saja guru turun dengan mata urungnya beda.
Nya kan cik red draw ke untuk back red yang hana mampu, untuk back red turun juga hana mampu. Nampak? Makanya nyan menyebab surah berarti orang yang terpaksa lagi nyo hana hukum. Mana hana hukum gepemaah. Hana kena taklif, hana kena hukum agama, hana beratkan hukum agama. Kan? Fakal li'annal awal karena bahawa sungguh yang pertama itu wajib terjadi. Lagi contoh bunuh bi contoh Allah red combak kai. Red combak kai yang mayang red turun mati. Jadi mungkin gua ada red. Cik yang red cik hana galak kai red combak kai cik red gerau. Makiban cara maka wajib terjadi tanya. Makanya hanapat betul lah hanapat pilih kan ubek red. Kemudian wasani mumtani'uhu dan wasani dan karena wasung yang kedua itu tertegahnya terjadi untuk yang getegah dah ngabek red nyo hanapat turun. Makanya kan wala qudrata ala wahidin minhuma dan tidak jenis kuasa lahu baginya orang yang terpaksa di atas yang satu daripada keduanya. Makanya nyo hana kena taklif menurut pendapat yang kuat tu. Menurut pendapat yang kuat, pendapat asah. Waqilah dan dikatakan orang. Menurut sebahagian para ulama lain yajuzu taklif ghafil. Bolehlah memberatkan hukum orang yang lalai. Ilikat berat orang yang lalai ku hana kena hukum. Orang yang tengah hana depu-depu hana kena hukum. Maka kepegai nak menurut sebahagian para ulama, orang yang lalai juga boleh taklif. Bolehlah taklif orang yang lalai dan orang yang terpaksa. Kena taklif cikgu. Jadi orang yang lalai dengan orang yang terpaksa kena taklif cik, kena hukum cik. Pakan binaan ala jawazi taklif karena gebangun di atas boleh taklif bima lam yuta dengan barang yang tidak mampu ia barang. Berarti nak taklif ma la yuta niku barang yang hana mampu dah pebut, gitu kan? Barang yang hana mampu dah pebut tapi geberatkan hukum. Contoh ka hamlil wahid as-sagrah azimah seperti membawa seseorang akan batu yang besar. Seperti membawa seseorang akan batu yang besar. Jadi mana tidak urung beok ku. Ku ubah batai berea, nyobai batai. Mampu dah. Han mampu tapi keberatkan kau. Makanya le sebagian para ulama kena gedang. Ada pendapat yang gedang. Jadi keperak berarti bak urang lalai kena hukum. Bak urang terpaksa kena hukum pakan. Karena berarti keberatkan hukum dengan hukum yang han mampu dah pebut. Nak contoh berarti guyubut batai yang raya bagi kita yang urang zero boleh dapat. Hanya menurut pendapat yang lemah. Maka getolak le pendapat yang kuat. Meno hai pendapat lemah, hai jongkukil. Meno warudda dan ditolakkan akan yang pendapat. Bi annal faidata dengan bahawa sungguh faedah pada taklif, pada memberatkan hukum bizalika dengan demikian min ikhtibar daripada mencoba. Hal yaqudu fil muqaddimah, adakah mengambil ia pada mukaddimah, itu menafikan pada taklif siman yang telah disebutkan akan yaman itu menafikan pada memberatkan siman yang telah disebutkan akan yaman itulah si ghafil, orang yang lalai dan orang yang terpaksa. Kacau kesimpulan ni. Menurut pendapat asah, pendapat yang kuat, orang yang lalai hendak kena hukum niku. Lagi contoh orang tengutnya hana hukum gecerai perumah lan tengut harat. Orang yang tua gepu yang gepubut jaga hana dosa. Waktu tinggal nanti baru payah gepubut lom. Nampak? Kemudian menanti orang yang terpaksa. Gaya re cong u deh. Re cong u berarti re uyub re turun mati. Yang terpaksa nak kena hukum gaya payah apa gaya mati kena mati gap. Hana pakan terpaksa. Tapi menurut sebagian ulama nyo orang yang lagian tetap kena hukum. Orang yang lalai tak kena hukum, orang yang terpaksa kena hukum. Pakan karena nak beratkan hukum dengan barang yang hana mampu. Lagi contoh, guyube patai yang raya buat sidra orang. Kan hana mampu? Berarti karena memang nak hukum yang lagian, maka gino bak orang yang lalai juga beratkan hukum. Jadi pendapatnya getolak. Getolak le pendapat kuat benar yang kepegang hana kena hukum. Cuba tolak. Mana? Niat faedah. Gak beratkan hukum. Bak urang bunuh lagi contoh yubut batai raya bak sidra urang nyan hanya untuk uji coba. Kiba uji coba pukul coba-coba dia berarti
untuk ia abot patera walaupun dasarnya ebot. Contoh. Mesti contoh. Nyo sira urang. Long mesti contoh. Ya kan? Tiba 3 patera perintahkan mesti lagu dia. Tiba 3 patera. Kaya kan? Awak dah pegah dua anak. Kaya kan? Maka faedah bunuh gibah pada hak gerepunya adalah apakah long punya keinginan untuk berbuat? Setidaknya long mat batal long cici bet walaupun long long bet. Yang itulah maksudnya faedah mati kita taklif dengan barang yang haram mampu adalah apakah kita punya keinginan untuk melakukannya. Itulah mukadimah pendahuluan bunuh. Takkan berbuat puhana. Nah keinginan nyan sebagai tujuan. Nyan sebagai faedah. Maka punya terkedinya sebagai faedah, berarti nyan ternafi bak si Rafil ngan bak urinya lalai ngan si Maljak ngan urinya terpaksa apakan karena dia apa pakai ada. Hai urun dengan lalai apa ini putapu? Urinya terpaksa, hana mampu kan pun ada teh bagi grup cong pun ada tes. Ya kan? Nyan sebagai contoh. Makanya jelaslah munyo takalan dalam hadis ka jelas. Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Ya kan? Apabila aku perintahkan akan kamu untuk melakukan suatu perbuatan, maka lakukanlah. Ubay mampu. Fa'tu minhu, maka datangkan olehmu, kerjakan olehmu mastata'tu. Berarti apa saja yang kamu sanggup. Berarti ubayna kemampuan. Jadi makanya baik terjadi taklif bima la yuta. Memberatkan hukum dengan barang yang hana mampu. Teman tapi hanya untuk melihat, menguji apakah dia itu mau melakukan permulaannya walaupun dia ternyata memang tidak bisa ataupun tidak. Jadi dia punya keinginan untuk berbuat puhana tagai. Enan tagai. Nyamanan. Baca tu betul pematan. Wa zahiru anna man dzukira dan bermula zahir bahawa sesungguh siman yang telah disebutkan itulah orang yang lalai dan orang yang terpaksa. Yamtani'u itu tertegahlah bahawa ya ta'allaqu bihi khitab, ya tertegahlah bahawa takluk dengannya man oleh khitab selain wad'i, dengan selain wajib dan dengan haram pula, dengan selain yang wajib dan haram pula. Wa in uhima, sekalipun diwahamkan at-ta'bir akan ibarat bitaklif dengan taklif kusurahu alaihima akan terkhususnya taklif alaihima di atas keduanya. Itulah wajib dan haram. Wajib dan haram. Jadi yang jelas kepada orang yang terpaksa dan orang yang lalai nyo tungku hana takluk khitab Allah. Selain yang nak takluk khitab wad'i sakai. Selain yang nak takluk khitab wad'i dengan selain wajib dan haramnya hana takluk. Walaupun diwahamkan, nak ulama yang mengatakan berarti takluk khitab dua buah sagai. Itulah wajib dan haram. Maka menyetacok kesimpulan ini, cik hana takluk je hukum takhlifi. Yang nak takluk hukum wad'i. Berarti selain wad'i hana takluk. Berarti yang nak takluk hukum wad'i sagai. Kan? Walaupun yang pegah takluk dengan wajib dengan haram mentang. Kan? Hai dengan selain wajib dan haram. Berarti yang lain takluk kan? Tapi cocok sebuah kesimpulan, maka orang yang lalai hana kena taklif, hana keberatkan hukum. Apa yang terjadi bagi orang yang lalai nyo hana dosa. Menanci berarti orang yang terpaksa. Apa yang terjadi bagian nyo hana dosa. Ya benar. Wallahu a'lam bishawab.